Suatu hari, ia bertemu dengan seorang bijak yang memberikan nasihat penting. Kepercayaan pada diri sendiri adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Ketika kamu yakin dengan kemampuanmu, Allah akan membantumu melewati segala rintangan. Pemuda itu mulai mengubah cara berpikirnya. Ia berhenti meragukan dirinya dan berfokus pada usaha serta doanya. Setiap kali ia merasa ragu, ia mengingat firman Allah dan sabda Rasulullah yang mendorongnya untuk tetap percaya diri. Dengan keyakinan baru, ia bekerja keras, berdoa, dan akhirnya mencapai keberhasilan yang dulu hanya ia impikan. Kesuksesan bukan hanya tentang keterampilan dan kerja keras, tapi juga tentang memiliki keyakinan bahwa Allah bersama kita dan akan membantu mereka yang berusaha dan bertawakal. Ketika kita percaya pada kemampuan yang Allah berikan dan berserah kepadanya, kepercayaan diri kita akan semakin kuat. Ayat yang berhubungan dengan kepercayaan diri. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kepercaya kalifullahu nafsan illa usaha. Ayat ini mengajarkan bahwa Allah mengetahui batas kemampuan kita dan tidak akan memberikan beban di luar kapasitas kita. Hal ini mengajarkan kita untuk percaya pada kemampuan yang telah Allah berikan. Ali Imran, maka apabila kamu telah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Latin azamta fatawakkal 'alallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat ini mengajarkan pentingnya mengambil keputusan dengan keyakinan dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa setelah kita melakukan usaha dengan penuh kepercayaan diri, kita harus menyerahkan sisanya kepada Allah. Hadis yang berhubungan dengan kepercayaan diri. 1. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah bersabda, "Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan menjadi lemah. Apabila sesuatu menimpamu, jangan katakan, seandainya aku melakukan ini dan itu. Tetapi katakanlah, ini sudah takdir Allah, dan apa yang dia kehendaki, dia lakukan." Karena ucapan seandainya hanya membuka pintu setan. Ista'in billahi wala atajaz, wa in asabaka syai'un fala atau anifa'altu, kana kaza wa kaza, walakin kuatahu wa ma'asya'ina lau taftu amala syaitan. Hadis ini mengajarkan kita untuk selalu optimis dan percaya diri, serta tidak larut dalam penyesalan dan keraguan. Sebagai manusia, tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Dengan mengingat ayat dan hadis ini, kita bisa memperkuat kepercayaan diri kita dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Keberhasilan tidak hanya berasal dari usaha fisik, tetapi juga dari keyakinan dalam hati bahwa Allah akan menolong kita selama kita percaya pada kemampuan yang diberikannya dan berserah diri kepadanya. Kepercayaan diri adalah aspek yang sangat penting dalam meraih kesuksesan. Namun kepercayaan diri yang benar harus dilandasi dengan keyakinan kepada Allah dan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikannya. Ketika kita merasa bahwa kita tidak mampu, kita harus ingat bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda, dan Allah tidak akan memberikan tantangan di luar kemampuan kita. Itulah mengapa penting untuk selalu bersikap optimis, tidak mudah menyerah, dan selalu berdoa. Beberapa langkah untuk membangun kepercayaan diri dan kesuksesan. Kenali potensimu. Setiap manusia diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Fokuslah pada potensi yang kamu miliki, perbaiki kelemahanmu, dan jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kepercayaan diri muncul ketika kamu memahami apa yang menjadi kekuatanmu. Tingkatkan ilmu dan keterampilan. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Meningkatkan ilmu dan keterampilan dapat menambah rasa percaya diri, karena semakin banyak yang kita ketahui, semakin yakin kita terhadap kemampuan kita sendiri. 3. Berdoa dan bertawakal. Doa adalah senjata utama seorang muslim. Dalam setiap langkah yang kita ambil, penting untuk selalu memohon pertolongan Allah. Setelah kita berusaha, serahkan hasilnya kepada Allah. Hal ini akan menghilangkan kecemasan karena kita tahu bahwa kita sudah melakukan yang terbaik dan sisanya adalah kehendak Allah. Tetap konsisten dan bersabar. Sukses tidak datang dalam semalam.
Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai amalan yang dilakukan secara konsisten, walaupun sedikit. Bersikap sabar dan terus berusaha dengan konsistensi akan membangun kepercayaan diri yang kokoh seiring waktu. Jangan takut gagal. Kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Hadapilah kegagalan dengan sikap positif dan pelajari apa yang bisa diperbaiki dari kesalahan tersebut. Ingat bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan, sebagaimana firman Allah dalam Insyirah 5:6. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ayat ini menegaskan bahwa setiap kesulitan yang kita alami pasti akan diiringi dengan kemudahan. Hal ini bisa memberikan kekuatan dan kepercayaan diri untuk bangkit dari kegagalan. Jauhi keraguan dan fokus pada tujuan. Rasa ragu adalah musuh utama kepercayaan diri. Dalam QS Al-Hadid 22, Allah mengingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan olehnya, termasuk kegagalan dan kesuksesan kita. Oleh karena itu, jangan biarkan rasa ragu menghalangi kita untuk terus bergerak maju. Fokuslah pada tujuan, dan percaya bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari takdir yang Allah gariskan. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ma asyaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Kepercayaan diri yang kokoh bukanlah sekadar keyakinan pada diri sendiri, melainkan keyakinan bahwa Allah selalu ada bersama kita. Dengan menanamkan keyakinan pada Allah, berusaha dengan sungguh-sungguh dan terus meningkatkan ilmu serta keterampilan, kita akan mencapai kesuksesan yang diredhai. Jangan biarkan keraguan atau ketakutan menghentikanmu. Ingatlah, setiap perjuangan pasti berbuah hasil, dan setiap kesulitan akan disertai dengan kemudahan. Tetaplah percaya diri, karena Allah bersama mereka yang berusaha dan berserah diri kepadanya. Berikut adalah langkah-langkah inspirasi nyata untuk meraih kesuksesan, disertai contoh yang relevan. 1. Tetapkan langkah dan tentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Pastikan tujuan tersebut spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Seorang mahasiswa ingin lulus dengan predikat cum laude. Ia menetapkan tujuan untuk mendapatkan nilai A di semua mata kuliah dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan diri. 2. Buat rencana tindakan. Langkah. Buat rencana rinci tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana ini harus mencakup waktu, sumber daya yang dibutuhkan, dan cara untuk mengatasi hambatan. Contoh, seorang pengusaha yang ingin membuka kafe baru membuat rencana bisnis yang mencakup riset pasar, modal yang diperlukan, lokasi yang strategis, dan strategi pemasaran. Kembangkan keterampilan dan pengetahuan. Langkah, investasikan waktu untuk belajar dan meningkatkan keterampilan yang relevan dengan tujuan. Ikuti pelatihan, baca buku, dan bergabung dengan komunitas yang mendukung. Contoh, seorang karyawan yang ingin dipromosikan mengikuti kursus online tentang manajemen proyek dan sertifikasi untuk meningkatkan keterampilannya. 4. Bangun jaringan dan hubungan. Langkah, jalin hubungan dengan orang-orang yang dapat mendukung tujuanmu. Networking dapat membuka peluang dan memberikan dukungan yang kamu butuhkan. Contoh, seorang freelancer aktif dalam acara komunitas, seminar, dan grup media sosial untuk membangun hubungan dengan klien potensial dan rekan kerja. 5. Ambil tindakan konsisten. Langkah, lakukan tindakan kecil setiap hari yang mendekatkanmu pada tujuan. Konsistensi lebih penting daripada kecepatan. Contoh, seorang penulis yang ingin menerbitkan bukunya menetapkan target untuk menulis 900 kata setiap hari, sehingga dalam waktu tertentu ia bisa menyelesaikan naskah. 6. Belajar dari kegagalan. Langkah, jangan takut gagal. Anggap setiap kegagalan sebagai pelajaran. Evaluasi apa yang salah dan gunakan pengetahuan itu untuk melakukan perbaikan. Contoh, seorang pengusaha yang mengalami kerugian dalam bisnis pertamanya melakukan analisis menyeluruh dan mempelajari kesalahan yang dilakukan. Ia kemudian memulai bisnis baru dengan strategi yang lebih baik. 7. Tetap positif dan bersyukur. Langkah, jaga sikap positif meskipun menghadapi tantangan.
Luangkan waktu untuk bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Contoh, seorang atlet yang sedang berlatih untuk kompetisi menyadari pentingnya menjaga pikiran positif. Ia membuat jurnal syukur untuk mencatat setiap kemajuan, sekecil apapun. Laba, terapkan disiplin diri. Langkah, jaga disiplin dalam melaksanakan rencana tindakanmu. Hindari godaan untuk menyerah ketika situasi sulit. Contoh, seorang mahasiswa yang bekerja sambil belajar menetapkan jadwal belajar dan bekerja secara ketat, sehingga bisa membagi waktu dengan baik antara studi dan pekerjaan. Dapatkan umpan balik. Langkah, mintalah masukan dari orang-orang di sekitar mengenai kemajuanmu. Umpan balik membantu memperbaiki pendekatanmu. Contoh, seorang pemimpin tim meminta umpan balik dari anggotanya tentang cara meningkatkan komunikasi dan kolaborasi di dalam tim. Rayakan setiap pencapaian. Langkah, ketika mencapai tonggak tertentu, rayakan pencapaian tersebut. Ini memberi motivasi tambahan untuk terus maju. Contoh, seorang seniman yang berhasil menyelesaikan proyek seni besar, merayakannya dengan mengadakan pameran kecil dan mengundang teman-teman serta kolega untuk merayakan keberhasilan tersebut. Penutup kesuksesan adalah hasil dari kombinasi tujuan yang jelas, rencana yang matang, tindakan konsisten, dan sikap positif. Dengan mengikuti langkah-langkah ini dan melihat contoh nyata dari orang-orang yang telah sukses, kita bisa menginspirasi diri sendiri untuk mencapai impian dan tujuan yang kita inginkan. Ingatlah bahwa setiap perjalanan menuju kesuksesan dimulai dengan langkah pertama. Berikut adalah beberapa amalan doa dan zikir yang bisa diamalkan untuk meraih kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Doa dan zikir ini bisa dibaca setelah sholat atau kapan saja, sesuai dengan niat dan tujuan kita. 1. Doa memohon kesuksesan dalam segala urusan. Doa ini bisa dibaca setiap hari setelah sholat atau saat menghadapi ujian atau tantangan dalam hidup. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau menjadikan yang susah menjadi mudah apabila Engkau menghendakinya. Latin, Allahumma la saha illa altahu sahlan wa anta tajalul hazna idza syita sahlan. Doa Nabi Musa untuk memudahkan doa ini dipanjatkan oleh Nabi Musa AS ketika menghadapi tantangan besar. Bisa diamalkan untuk memohon kemudahan dalam urusan pekerjaan, pendidikan, bisnis, atau lainnya. Pesan, doa Nabi Musa untuk memudahkan urusan. Doa, ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah urusanku dan hilangkanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Latin, Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Doa ini dapat dipanjatkan ketika kita merasa terbebani dengan tugas atau menghadapi tantangan baru. Zikir pagi dan petang. Membaca zikir pagi dan petang adalah cara untuk menguatkan iman dan memohon perlindungan dari Allah. Salah satu zikir yang bisa diamalkan adalah zikir Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Zikir ini bisa dibaca setiap pagi dan petang untuk mendapatkan keberkahan dan ketenangan hati. 4. Membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah memiliki banyak keutamaan dan bisa memohon agar setiap langkah kita diridai oleh Allah. Amalan. Setelah sholat, bacalah surah Al-Fatihah sebanyak 3 kali, sambil memohon agar Allah memudahkan segala urusan dan memberikan kesuksesan. 5. Doa untuk memohon ilmu yang bermanfaat. Doa ini berguna untuk meminta kepada Allah agar diberi pengetahuan dan hikmah yang dapat membantu dalam mencapai kesuksesan. Doa, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Latin, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizkan tayyiban, wa amalan mutakabbalan. Ayat kursi memiliki banyak keutamaan, termasuk untuk memohon perlindungan dan keberkahan. Amalan, bacalah ayat kursi setelah setiap sholat fardu dan sebelum tidur. Ini dapat memberikan ketenangan dan perlindungan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 7. Doa memohon keberkahan. Memohon agar setiap usaha dan amal kita mendapatkan berkah dari Allah adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Doa, ya Allah, berikanlah berkah pada usahaku dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat. 8. Zikir istighfar. Bersihkan hati dan jiwa dengan memperbanyak istighfar. Ini membantu kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah.
Zikir astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah sebanyak 100 kali setiap hari. Syalat duha, syalat duha adalah syalat sunnah yang dikerjakan di waktu pagi hingga menjelang siang. Ini merupakan waktu yang baik untuk memohon kepada Allah agar diberikan rezeki dan kesuksesan. Amalan, syalat duha 2 rakaat hingga 12 rakaat disertai dengan doa memohon kemudahan dan kesuksesan. Membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Membaca 3 surah ini sebagai zikir pagi dan petang juga dapat memohon perlindungan Allah dari segala keburukan dan mendapatkan keberkahan dalam setiap usaha. Amalan, baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 3 kali setiap pagi dan petang. Mengamalkan doa dan zikir ini dengan penuh keyakinan dan konsistensi akan membantu kita meraih kesuksesan dan keberkahan dalam setiap langkah. Selain itu, selalu ingat bahwa usaha dan doa harus berjalan beriringan. Dengan mengandalkan Allah dalam setiap usaha kita, insya Allah kesuksesan akan menyertai.